Hei, sini! Nggak pantas sekali. Semua sudah berkumpul. Mari kita mulai. Hadirin sekalian, terima kasih sudah menunggu. Sebelum lelang dimulai, aku mau sampaikan peraturan di sini agar gak ada yang gak tahu. Pak, ini acara bergengsi. Tolong jangan makan cemilan. Lihat masih nyamil. Sudah berhenti makan. Oh, tapi rasanya enak. Lelang kali ini barangnya dari para tamu kehormatan yang hadir. Demi keadilan, setiap lelang, pemilik barang dan keluarganya gak boleh ikut menawar. Ada yang keberatan? Akademisi Longan, Pak Kani, sumbang sepasang burung merak putih untuk dilelang demi bantu negara. Harga awal 300.000 emas. Burung merak putih, barang pusaka seperti ini juga dilelang. Barang seperti ini nilainya setidaknya 1 juta koin emas. Sepertinya Pak Kani beneran peduli negara sampai rela sumbangkan harta berharga seperti ini. Jenderal dari Cherry Reno, sumbang sebutir mutiara timur. Harga awal 100.000 koin emas. Sudah seharusnya. Putri dari Perdana Menteri Leha, Bu Seri, sumbangkan sepasang ukiran hijau. Harga awal 100.000 koin. Akademisi Aula Koma Fandi, sumbangkan. Pak Fandi, aku nggak salah lihat. Barang yang Anda lelang, lukisan Pak Fuji, karya Jerry, sang pelukis suci. Benar, ini aneh. Di rumah Pak Kani juga ada lukisan Pak Fuji. Apa? Fandi, ada apa ini? Uang dari lelang ini akan disumbangkan ke kas negara. Kau malah bawa barang palsu. Mana mungkin ini barang palsu? Jadi maksud Pak Fandi, lukisan Pak Kani yang palsu. Bukan gitu. Cuma lukisan ini warisan keluargaku, harta berharga. Warisan keluarga. Ah, benar. Memang ada cerita seperti itu. Terakhir kali aku ke ibu kota, si Jerry itu bersikeras lukiskan langsung di depan aku. Kurang ajar. Apa? Apalagi yang kau bilang? Kau panggil Jerry sang pelukis suci dengan sebutan Jerry itu. Lukisan Pak Fuji itu gambarkan pedang yang belah langit. Berkati kerajaan damai dengan kedamaian selama 20 tahun Pak Fuji. Kau berani-beraninya kau bilang lukisan Pak Fuji dibuat berdasarkan dirimu. Sebenarnya apa maksudmu? Maksudku, apa ada kemungkinan Ayah, apa sih yang kau omongkan? Apa masih kurang permalukan aku? Tunggu, kenapa? Semua tenanglah. Pak Kani, tenanglah. Sepertinya lukisan Pak Fuji punya aku yang palsu. Bawa barang palsu ke lelang, sungguh menarik ya. Keluarga kecil seperti itu, dari mana bisa dapatkan harta berharga? Kasihan si Fandi, punya ayah seperti itu. Fandi, karena kau ada niat untuk kontribusi ke negara, anggap saja masalah ini selesai. Lanjutkan. Pak Kani, berdasarkan aturan, untuk ikut lelang ini, harus ada barang lelang. Kalau enggak itu langgar aturan. Kau beneran gak tahu sopan santun. Fandi, dari keluarga sederhana. Bisa kau kasih sedikit kelonggaran. Pak Kani, kalau gitu juga nggak adil bagi yang lain. Nggak perlu repot-repot Pak Kani. Aku dan ayahku pergi saja. Tunggu dulu. Lelang belum dimulai. Kenapa pergi? Ayah, apa yang kau lakukan? Kau sengaja mau mempermalukan aku ya? Kenapa kau panik? Mereka cuma minta barang berharga kan? Apa kau yakin ayahmu ini nggak ada barang lain untuk dilelang? Kau halu ya? Kau menjabat sebagai Bupati Dona selama 20 tahun. Semua gajimu disumbangkan untuk anak-anak miskin. Dari mana kau bisa punya harta berharga? Pak Kani, maaf sekali. Aku akan segera bawa ayahku pergi. Tunggu. Dalam kehidupan, kesalehan itu yang utama. Kalau ayahmu memang ada barang berharga, biar dia keluarkan. Sekarang kita kumpulkan dana untuk negara. Emas seberat ribuan keti pun gak ditolak. 1 atau 2 keti juga diterima. Tapi yang buat aku penasaran itu bupati kecil dari Dona sepertimu.
Kira-kira harta berharga apa yang bisa kau keluarkan? Ambilkan kuas dan tinta. Kuas dan tinta? Ayah, apa yang mau kau lakukan? Tentu saja melukis. Karena mereka semua anggap lukisan Pak Fuji itu palsu. Aku lukiskan yang baru di sini. Ayah, tolong jangan buat masalah. Bawakan kuas dan tinta. Hei, Fandi, aku nggak sangka ayahmu ada keahlian melukis. Tapi ingat baik-baik, kalau hasilnya jelek, aku nggak akan beli. Makanya, aku beneran gak ngerti. Kenapa biarin badut seperti dia terus berulah? Kalau mau pergi biarin saja. Dia itu badut. Biarin saja dia permalukan dirinya. Tapi Fandi terlalu keras kepala. Dia harus sedikit ditekan. Nanti kalau lukisannya gak ada yang beli, aku akan beli. Dengan gitu, Fandi pasti akan merasa berhutang budi padaku. Nanti dia pasti bisa kupergunakan. Ngerti? Itu brilian. Sudah selesai. Secepat itu. Hah? Sudah selesai. Hah? Ini mana mungkin? Apa yang terjadi? Ini? Ayah, kau gak bercanda kan? Pak Pendi, ini yang baru kau lukis. Ada apa dengan lukisan ini? Kau yakin yang kau lukis ini, Pak Fuji? Ini terlalu sembrono. Lukisan seperti ini. Apa kau hina kami? Masih berani bilang ini lukisan Pak Fuji? Kenapa nggak bilang? Kau lagi hina Pak Fuji. Hei, semuanya. Ini yang disebut lukisan Pak Fuji. Bahkan lebih parah dari coretan anak kecil. Bagian mana yang mirip Pak Fuji? Nggak mirip ya? Ini sangat mirip kan? Tunggu. Memalukan. Kau yakin mau merobek ini? Aku cepat letakkan lukisan itu. Dasar gak tahu aturan. Baik. Tak peduli berapapun nilai lukisan ini. Ini tetap wujud kesetiaan keluarga Kennedy pada negara. Apa kau berhak untuk ikut bicara di sini? Aku beneran gak tahan lagi. Aku sudah berkali-kali kasih kesempatan, tapi apa? Dia tetap gak tahu diri. Ini jelas-jelas penghinaan terhadap Anda, juga untuk kita. Benarkah? Fandi, kau nggak bermaksud seperti itu, kan? Yang hina akan dihina kembali. Apa ini benaran penghinaan? Tunggu saja sampai lelang dimulai. Lihat apa ada yang mau menawar. Nanti semuanya akan jelas. Pak Kani, gimana kalau lelang hari ini kita mulai dari lukisan Pak Fuji ini? Baik. Ayo kita mulai dengan lukisan Pak Fuji ini. Lukisan Pak Fuji ini. Harga awalnya berapa? Setengah koin tembaga. Setengah koin tembaga. Lukisan ini sama sekali nggak berharga. Lukisan ini aku sendiri yang lukis. Sudahlah ayah. Hadirin sekalian, lelang resmi dimulai. Hari ini barang lelang pertama kita. Itu lukisan Pak Fuji karya Pendi. Semua orang juga sudah lihat lukisan ini. Ya biasa saja. Harga pembukaan setengah koin tembaga. Lelang dimulai. Siapa yang mau tawar barang itu? Pasti orang bodoh. Gak boleh bilang gitu. Bagaimana kalau ada yang kehabisan kertas toilet? Aku tawar 1 koin. Lihat itu. Beneran ada yang bawa. Pak Pendi. Maaf ya. Aku kehabisan kertas toilet. 1 koin sekali. 1 koin 2 kali. 2 koin. 2,5 koin. Gina. Hah? Kenapa kau nggak tawa? Kau nggak mau? Apa yang kau bilang? Kau masih belum cukup permalukan diri ya? Tentu saja aku mau. Cuma aku belum pantas punya karya tulisan tanganmu. Apa? 10 koin emas. Hah? Apa? Habislah. Harganya sudah lebih dari kertas toilet. 10 koin emas, aku bisa beli berapa banyak kertas toilet? Aku mundur saja. Pak Kani tawar 10 koin emas. Ada yang mau tawar lebih tinggi? Pak Kani,
Orang tua gak bermoral. Bukan salahmu. Hari ini aku tanggung untukmu. Aku cuma berharap kau ikut aku dan bekerja dengan baik. Jangan jadi seperti dia. Pak Kani beneran balas jahat dengan baik. Bahkan barang gini, Pak Kani masih mau terima. Ini beneran penghargaan besar bagi Fandi. Pak Kani, Anda budi baik Pak Kani hari ini. Aku nggak akan pernah melupakan. Terima kasih Pak Kani. Bukan gitu. Nah, 10 koin emas saja kau sudah bisa dibeli. Ini bukan sekedar 10 koin emas. Kau buat keributan di pelelangan. Tapi Pak Kani nggak usir kau. Malah beli lukisanmu 10 emas. Itu kebaikan nilainya tak tertinggi. Cuma 10 koin emas. Kenapa jadi kebaikan gak ternilai? Gimana kalau ada yang tawar lebih tinggi? Siapa? Siapa yang mau keluarkan uang untuk beli barang yang gak berharga itu? Tadi mereka tawar 1 demi 1 koin. Kau kira mereka beneran mau? Mereka sedang permalukan kau, permalukan kita. Fandi, sepertinya ayahmu gak terlalu puas dengan harga ini. Kalau gitu, aku batalkan pembelian lukisan ini. Pak Kani, aku... Dia nggak mau, aku mau. Pak Sony, Hah? Pak Sony? aku tawar 1 juta koin. Enggak, 10 juta koin. Hormat Pak Sony. Hormat Pak Sony. Pak Sony, jangan seperti ini. Aku nggak pantas dihormati seperti ini. Aku nggak bisa tanggung penghormatan sebesar ini. Bangunlah. Apa? Pak Kani ternyata begitu berwibawa, berani buat Pak Sony bungkuk kasih hormat. Sepertinya aku remehkan Pak Kani. Bisa adakan perjamuan musim semi. Kedudukan Pak Kani cuma sedikit di bawah orang lain. Seorang pria sejati memang harus seperti ini. Oh, cuma segini sudah dianggap pria sejati. Ayah, apa yang ayah bicarakan lagi? Pak Sony, Pak Kani, mohon maaf atas ketidaksopanan ayahku. Apa aku salah lagi? Negara nggak akan hukum cuma karena kata-kata. Tapi kata-katamu hari ini nggak sopan. Kau nggak pantas lagi berada di tempat ini. Coba pikirkan. Kau pergi sendiri. Atau aku yang usir. Nggak perlu. Aku pergi sendiri. Bangunlah, temani aku jalan. Baik. Pak Sony, Kau kira aku sedang bungkuk padamu? Wah, tidak tahu. Aduh, ini siapa ini? Bukannya dia ayah Pak Fandi. Kak Fandi, ayahmu ada hubungan seperti ini. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Pak Kani, aku... Aduh, jangan panggil aku Pak terus. Terlalu formal, aku cuma lebih tua darimu beberapa tahun. Anggap senior. Mulai sekarang panggil Paman Kani. Paman Kani. Iya. Kak Fandi, sebelumnya kita ada salah paham. Sebenarnya aku paling kagumi orang seperti ayahmu yang bekerja keras demi rakyat dan korbankan dirinya untuk kesejahteraan mereka. Kau terlalu memuji. Aduh, dari dulu aku sudah bilang, lukisan ayahmu ini pasti ada rahasia. Sayangnya mataku terlalu dangkal dan gak bisa lihat. Maaf ya. Apa yang sulit dilihat? Coba lihat garis-garisnya. Begitu lengkung. Lalu tintanya. Begitu hitam. Lihat lagi bagian yang kosong itu. Begitu putih. Kau nggak ngerti. Kak Fandi, sudah lama dengar kau. Aku Lukas dari Losa. Aku Karl dari Bogor. Tolong terima undanganku ini. Aku pasti berkunjung. Duluan. Kak Fandi, apa kau ada waktu besok? Aku mau ajak kau minum teh. Pergi. Semua minggir dulu. Kalau soal giliran, harusnya aku yang duluan. Kak Fandi, waktu sekolah sudah jadi sahabat. Kalian ini siapa? Kak Fandi sudah bilang dan setuju. Besok kita minum bersama, ya kan Kak? Ya. Aku duduk di samping, Diam. Lelang ini masih lanjut atau enggak? Fandi, apa kau ini marah sama aku? Enggak. Serius gak marah? Kenapa kau nggak pernah kasih tahu aku hubungan ayahmu dengan Pak Sony? Aku... Aduh. Mahaguru,
Beneran Anda? Gak sangka Anda beneran datang. Hei, jangan panggil aku Maha Guru. Aku bahkan gak pernah ajar kau apapun. Aku cuma bukakan jalan untukmu. Bagaimanapun juga, aku bisa dianggap gurumu. Lebih baik panggil aku Guru saja. Guru? Pelangi tembus matahari, satu pedang belah langit. Itu Guru. Anak ini datang dengan buru-buru, cuma untuk menemuiku. Dasar ceroboh sekali. Ini bukan urusan besar. Bertemu dengan Pak Fuji, tentu saja urusan besar. Urusan besar apa? Paling-paling cuma... pecahnya batu jiwa, lampu kehidupan padam. Sony, ya, kembali ke perjamuan musim semi. Kembali ke sana. Sudah mau hujan, lindungi anak-anak muda itu. Jangan sampai mereka kehujanan. Baik. Apa kau baik-baik saja? Gak apa-apa. Satu pedang belah langit. Itu pendekar pedang hijau. Murid pertama Pak Fuji. Setelah Pak Fuji hilang, dia punya kekuatan pertempuran. Di atas ibu kota terbang dengan pedang. Ini kewibawaan seorang pendekar pedang. Pendekar pedang? Bilang? Aku cuma gak tahu kapan aku bisa seperkasa pendekar pedang. Di usia semuda ini, kalian sudah capai petarung tingkat 7. Itu sudah jadi kebanggaan manusia. Siapa tahu sebelum umur 50 bisa capai tingkat 9. Dulu, pendekar pedang Sena capai tingkat 9 di umur 20 dan tembus ranah Tumi di umur 25. Di umur 30, dia buka gerbang langit setengah langkah ke ranah Rocky. Ini, apa kalian bisa kejar jejaknya? Iya, Pak Kani, kami terima nasihat Anda. Tapi, kalian juga nggak perlu remehkan diri. Bisa hadiri perjamuan musim semi ini sudah menunjukkan kalian punya bakat luar biasa. Tapi di antara para bakat, ada juga perbedaan tingkat. Contohnya, arah suci dari Pak Fuji, pendekar pedang Yesi, peramal ilahi Rina, peramal surgawi Sena. Ketiga tokoh ini sebelum umur 30 sudah capai ranah Rocky. Mereka kebanggaan umat manusia, puncak kejayaan ras manusia. Kali ini, Pak Fuji datang ke ibu kota. Kalau aku bisa bertemu 3 guru abadi ini, aku merasa puas umur hidup. Bahkan kalau bertemu Pak Fuji sekali saja, meski harus mati sekarang, aku akan terima dengan senang hati. Pak Sony, Anda sudah kembali. Mana Pak Pendi? Guru ada urusan, jadi suruh aku kembali. Guru, kau panggil Ayah Fandi dengan guru? Guru? Ayahku? Itu benar. Ayah Fandi, itu guruku. Ada apa? Apa? Ayah kau guru? Kenapa terkejut? Pak Pendi pernah kasih pencerahan ke aku. Dia guruku. Apa salahnya? Aku panggil guru. Oh, jadi gitu. Guru yang dimaksud ternyata gitu. Silakan lanjutkan. Baik, lanjutkan. Tunggu sebentar. Lukisan Pak Fuji itu, apa ada yang menawar lebih tinggi? Nggak ada yang menawar lagi. Baiklah, bawa lukisan itu ke sini. Aku mau lihat lebih dekat. Lihat dengan nikmat. Baik. Hadirin sekalian, lelang dilanjutkan. Sekarang kita. Kata-kata Pak Fuji tadi pasti ada makna tersembunyi. Apa mungkin sekte Dewa Kuno sudah menyusup ke sini? Menakutkan sekali. Aku kira Ayah Fandi beneran Pak Fuji. Mana mungkin. Kalau gitu, Pak Sony beli lukisan ini karena Pendi pernah jadi gurunya. Mugina, tadi kau juga karena hubungan Pak Sony dengan ayahku, makanya sangat hormati dia. Boleh dibilang gitu.
Amaterasu Dewa Kuno. Bu Seri, apa kau baik-baik saja? Seri, kembali ke Kaba. Mata memerah dikelilingi aura kematian. Ini dirasuki Dewa Kuno. Hah? Berani lukai saudaraku, dasar bocah cari mati. Tenang, kau sudah dirasuki. Dirasuki. Seri, sudah dirasuki Dewa Kuno. Ini teknik Amaterasu Sekte Dewa Kuno. Begitu terkena aura manusia, dia akan meledak. Kalau meledak, yang di bawah tingkat 9 akan meledak dan mati. Kita sudah dikontaminasi aura Dewa Kuno. Cepat bersila dan tenangkan diri. Kalau enggak, yang dirasuki Dewa Kuno pasti akan mati. Cepat. Cepat, segera. Apa? Hukum manusia sudah runtuh. Langit gak lagi peduli. Semua makhluk tenggelam dalam penderitaan. Di dunia ini, cuma dengan turunnya Dewa Kuno, penderitaan bisa diakhiri. Katakan, setuju nggak? Enggak. Pak Fuji! Ayah! Bau sekali. Sangat bau. Aneh. Kenapa Pak Pendi gak kena gangguan aura Dewa Kuno? Aura Dewa Kuno cuma pengaruhi yang kultivasi. Dia pasti cuma manusia biasa. Ayah, cepat pergi. Pergi? Pergi kemana? Ini sudah selesai. Seorang manusia biasa tanpa kekuatan spiritual. Apa yang kalian lakukan? Sedang pura-pura? Hah? Jangan maju lagi. Seri sudah dirasuki Dewa Kuno. Kalau kena aura manusia, dia akan meledak. Siapa di bawah tingkat 9 akan mati. Pergi. Cepat pergi. Kasih tahu divisi keamanan. Buat apa repot-repot seperti ini? Aura Dewa Kuno sudah nyebar. Makin tinggi kekuatan, makin besar pengaruh. Bahkan Pak Sony gak bisa bicara lagi. Sekarang cuma kau yang bisa selamatkan kami. Cepat lari. Saat divisi keamanan tiba, rumput di atas kuburan kalian mungkin sudah 1 meter tingginya. Biar aku coba saja. Ayah, kau! Fandi, apa ayahmu sudah kehilangan akal sehat? Sudah habis. Cepat, letakkan pedangmu. Hah? Kau ini wanita, bermain pedang dan tombak. Gak takut gak ada yang mau? Hah? Fandi, jangan salahkan aku gak kasih muka. Kalau aku mati hari ini, di jalan menuju alam baka pun, aku gak akan maafkan ayahmu. Jadi baik, dengarkan aku. Taruh pedangnya. Jangan! Hah? Taruh. Nah, bagus. Seharusnya gitu. Kenapa kalian tetap aku seperti itu? Kalian mau ke divisi keamanan? Pergi saja sendiri. Andy, kau mau bunuh kami ya? Kalau kami bisa gerak, kami sendiri akan... Aku bisa gerak. Bisa gerak? Aku juga bisa. Bisa gerak lagi. Hebat, luar biasa. Kasihan, beneran kasihan. Jangan sentuh dia. Ada apa? Amaterasu Dewa Kuno. Kalau terkena aura manusia akan langsung meledak. Apa yang terjadi? Ayahmu bukan manusia. Ayahmu bukan manusia. Apa yang kalian lakukan? Hah? Orang sudah jatuh. Kenapa nggak ada yang bantu? Apa yang kalian takutkan? Fandi, sini. Bawa gadis ini ke rumah sakit. Biar dia dipulihkan. Sini. Ayah, Seri sudah dirasuki Dewa Kuno. Sangat berbahaya. Keadaannya sekarang sangat aneh. Cepat menjauh. Apa yang berbahaya? Ayo. Mati! Kalian semua harus mati! Celaka, dia akan meledak. Ayah! Segel jiwa, ramalan ilahi. Itu Rina. Rina? Salah satu dari 3 guru abadi Sekte Pak Fuji. Rina juga datang. Guru, apa itu Anda? Boneka di udara, ramalan surgawi, Rina. Gila. Beneran gila. 3 guru abadi Sekte Pak Fuji. Semua muncul. Salam guru. Salam yang mulia. Gadis kecil ini, teknik
bonekanya sudah semakin maju. Semuanya bangun. Ini cuma boneka guru. Di dalamnya cuma ada seutas roh, bukan guru yang datang langsung. Sepertinya ada pesan penting harus disampaikan. Dekrit Kaisar Dame. Perubahan langit sudah terjadi. Bencana akan datang. Para pendekar tingkat 7 ke atas, cepat ke istana dan tunggu perintah lebih lanjut. Kami terima perintah. Gina, Sony, ikut aku. Baik. Sisa Dewa Kuno, bawa malapetaka ke dunia. Baru Sanseri sudah dirasuki Dewa Kuno. Sekarang Yang Mulia, kumpulkan para pendekar di atas tingkat 7 dinasti Dame. Sepertinya situasinya sangat berbahaya. Makan dari kerajaan, mengabdi ke Kaisar, itu kewajiban kami yang gak bisa ditolak. Karena Kaisar sudah perintah, aku Reno, meski baru saja capai tingkat 7, gak akan mundur. Ya, beneran keturunan keluarga Sigi. Sikapmu sungguh luar biasa. Kalau begitu, kami juga gak akan tolak tugas ini. Benar, gak akan nolak. Gak akan nolak, gak akan nolak, gak akan nolak. Bagus. Karena sudah seperti ini, ayo kita bersama ke istana. Ayo. Reno, aku nggak sangka dalam situasi penting seperti ini kau bisa gitu berani. Aku dulu salah menilaimu. Berani apanya? Coba pikirkan, semua guru abadi dari sekte Pak Fuji semuanya sudah berkumpul di sana. Selama langit gak runtuh, apa bahayanya? Apa ini? Apa ini? Apa ini sebenarnya? Monster! Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tolong! Cari mati! Hah? Bagus sekali! Bagus sekali! Pendekar benar! Yesi! Dewa Kuno sudah turun, dinasti Dame dalam bahaya. Semua pendekar tingkat 6 ke atas kumpul di istana. Bersiap hadapi Dewa Kuno. Ini harus gimana ini? Ya, Mungkin benar. cuma omong kosong. Cuma omong kosong. Pak Kani, kenapa? Pak Kani. Gak sangka mereka gerak lebih cepat. Apa yang dikatakan Dewa Kuno memang benar. Pak Kani, apa maksud Anda? Belakangan ini kalian pasti sudah dengar rumor. Awalnya aku pikir setelah perjamuan musim semi baru kasih tahu kalian. Gak sangka para Dewa Kuno bertindak lebih cepat. Dinasti Dame dalam bahaya. Habislah kita. Habislah ini. Gimana ini? Pak Kani, apa yang terjadi padamu? Aku bagi kekuatanku untuk intip celah itu. Tapi malah kena serangan balik dan luka parah. Pak Kani, Anda pendekar tingkat 9. Cuma intip celah saja. Sudah terluka parah. Takutnya meski Pak Fuji datang, bukan tandingan. Negeri Dewa Kuno. Bahkan dia pun bukan lawan Dewa Kuno. Gimana ini? Dia begitu kuat. Bahkan Pak Fuji pun bukan lawannya. Kalau gitu pendekar tingkat 6 dan 7 bukannya cuma akan korbankan nyawa sia-sia. Benar sekali, ya betul. Ya memang harus benar. percaya saja. Gak boleh ditunda lagi. Cepat pergi ke istana. Kita harus bahas strategi. Benar, cepat. Ayo. Ayah, kenapa kau ikut? Kalau aku nggak ikut, coba kau lihat. Apa ada orang yang ikut kau? Hah? Kalian, Aku masih ada istri dan anak di rumah. Aku harus pulang untuk amankan mereka. Permisi. Kau ini. ibuku sedang sakit parah. Aku harus merawatnya. Aku sakit perut. Aku masih muda, nggak boleh mati gitu aja. Aku ada urusan di rumah. Permisi. Rumahku dirampok, harus pulang dan lihat. Reno.
Reno! Nggak sangka. Beneran gak sangka. Orang yang paling kuanggap rendah dan keluarga miskin sepertimu, malah yang paling bisa diandalkan. Pergilah, kau juga pergi. Pergilah ke arah timur. Katanya Pak Fuji sedang ngasihkan diri di sana. Mungkin kau dan ayahmu masih ada sedikit harapan. Nah. Ayah, Sebenarnya, maaf. apa? Ayah, maafkan aku. Negara dalam bahaya. Rakyat terancam bencana. Aku harus pergi. Anak bodoh. Sebenarnya kau nggak perlu bicara lagi. Keputusanku sudah bulat. Pergi cari Reno. Dia sahabatku. Dia pasti bantu kau. Hei! Kau dengarkan orang selesaikan bicara dulu. Ayahmu ini Pak Fuji. Pak Fuji, apa kau tahu? Aduh, anak ini. Pak Fuji, 20 tahun gak bertemu. Kalian bertiga sudah banyak berkembang. Pak Fuji. Segel dewa kuno yang dijaga Pak Heru sudah dihancurkan. Ruang mulai retak. Situasi ini sudah sangat genting. Aku tahu. Dewa kuno turun ke dunia, jadi kiamat akan tiba. Kali ini sepertinya akan sulit. Bahkan kalian bertiga gabung pun. Apa nggak bisa? Kalau kami korbankan diri, mungkin bisa tunda kedatangan Dewa kuno. Tapi gimana dengan rakyat dunia? Jadi? Kami mohon Pak Fuji kembali. Aduh, keluar apanya? Bukannya aku sudah keluar. Kita pergi ke ibu kota dulu, ha? Ayo. Siapa lagi ahli hebat ini? Tolong! Hah? Ayah jangan. Ayah jangan. Ayah jangan. Jangan ayah. Berhenti! Oh, Apa yang terjadi? Ada celah di langit. Lalu ayahku jadi gila, matanya merah dan bunuh banyak orang. Ibuku, kakekku, adikku semuanya dibunuh. Dia terinfeksi aura iblis dari celah itu. Aku gak ngerti. Aku coba tahu ini ibu kota kerajaan. Kalian para pendekar bukannya bilang apapun yang terjadi kalian akan lindungi kami, rakyat biasa. Kenapa? Kenapa bisa begini? Kenapa aku gini? Aku bunuh istriku, anakku, aku, Ayah, putriku, Pak Pendekar, putriku, aku titip ke kau. Nah, kau harus hidup baik-baik, hiduplah.
Bukankah sudah dikasih pengumuman? Semua pendekar di bawah tingkat 6 harus berkumpul di sini. Mana mereka? Kenapa belum datang? Mereka tahu ini misi bunuh diri. Siapa yang mau datang? Jangan salahkan mereka. Kami yang tua ini belum semuanya mati. Mana bisa biarin mereka mati? Siap berkorban demi negeri. Pendekar tingkat 7 Fandi. Siap terima perintah. Fandi? Siap berkorban demi negara. Pendekar tingkat 7 Reno. Siap terima perintah. Apa? Cuma kau yang boleh jadi pahlawan? Takut aku rebut pahalamu. Siap berkorban demi negara. Pendekar tingkat 6 Harry. Siap terima perintah. Siap berkorban demi negara. Pendekar tingkat 6 Tono. Siap terima perintah. Siap berkorban demi negara. Pendekar tingkat 5 Ricky. Siap terima perintah. Siap berkorban demi negara. Pendekar tingkat 7 Kevin. Siap terima perintah. Siap berkorban demi negara. Pendekar dinasti damai. Siap terima perintah. Kalau ada banyak prajurit dan jenderal, harusnya bisa bertahan sementara waktu. Pak Fuji, gimana denganmu? Aku masih ada hal penting yang harus dilakukan. Salam hormat yang mulia. Situasi darurat, gak perlu basa-basi. Silahkan duduk yang mulia. Apa aku juga boleh duduk di 3 kursi ini? Pak Fuji hasilkan 3 murid bijak. Ini Pak Fuji nggak muncul. 3 muridnya jadi harapan terakhir dunia ini. Sekarang situasi sangat genting. Aku masih harus jaga perbatasan. Ketiga orang bijak sudah pergi ke sarang utama sekte Dewa Kuno, Sony dan Bugina. Sudah ada tugas lain. Kalian semua setia dan berbudi luhur. Dalam situasi darurat ini, aku pilih salah satu dari kalian untuk jadi pemimpin pasukan. Bertindak atas namaku lindungi ibu kota. Pak Kani bijak dan dihormati. Dia pasti mampu memimpin. Aku sudah tua dan terluka parah. Pimpin pasukan elit dari seluruh negeri. Itu tugasnya, gak bisa kulakukan. Kalau gitu apa Pak Kani ada rekomendasi? Ada. Siapa? Fandi. Aku kurang bakat dan pengalaman. Mana mungkin aku bisa pikul tanggung jawab sebesar ini? Karena keberanianmu dan kesetiaanmu. Kau bahkan gak takut mati. Kenapa takut hal ini? Tapi mana aku bisa yakinkan semua? Aku siap terima perintah Panglima Fandi. Siap terima perintah Panglima Fandi. Kalau gitu, tanggung jawab ini aku pikul. Kani, Hadir. kau bertugas di garis belakang. Pimpin pendekar di bawah tingkat 6. Atur stok dan koordinasi pusat medis. Siap dukung kapan saja. Siap. Reno, Hadir. kau hubungi keluarga bangsawan. Jelaskan ini ke mereka. Pastikan mereka mau bertindak. Tenangkan rakyat yang terpengaruh iblis. Siap. Harry, Hadir. kau pimpin pendekar tingkat 6. Sebarkan pasukan. Kalau ketemu rakyat yang gak selamat, habisi di tempat. Siap. Yang lainnya, ikut aku. Habisi iblis yang kabur dari celah dimensi. Siap. Siap. Iblis yang kabur, setidaknya tingkat 7. Bahkan banyak yang lebih dari tingkat 7. Apa sudah siap? Kami siap mewakili negara. Berangkat! Dia terjerumus dalam kegelapan. Aku tak bisa menyelamatkannya lagi. Cepat, bawa ke rumah sakit. Baik. Rumah sakit sudah penuh. Bawa saja ke rumahku. Reno, ayo, cepat pergi. Bawa dia pergi. Sudah bertempur 7 hari 7 malam. Kau nggak lelah? Nggak apa-apa, situasi sudah terkendali. Kau sudah dengar. 3 abadi sudah basmi sisa sekte Dewa Kuno. Tapi ritual pengorbanan sudah dimulai. Gak bisa dihentikan. Besok waktunya kedatangan Dewa Kuno sesungguhnya. Kalau gitu kita bunuh saja dewa itu. Kau bunuh dewa. Jangan mimpi. Manusia tetaplah manusia. Dewa tetaplah dewa. Bahkan Pak Fuji pun cuma manusia terkuat. Dewa gak bisa dihentikan.
Ramal ilahi sudah hitung, besok waktu pasti kedatangan Dewa Kuno. Pulanglah, istirahat lebih awal. Besok masih ada pertempuran besar. Gimana keadaan ayahku? Ayahmu? Dia nggak cari kau. Apa? Fandi? Pak Pendi kenapa? Gak apa-apa. Pulanglah dulu. Jangan khawatir. Pak Pendi pasti akan selamat. Kalau Anda bisa baca surat ini, mohon maafkan aku. Anda selalu ajarkan aku untuk ikuti kata hati. Tapi di dalam hatiku selalu ada banyak suara. Satu suara suruh aku bawa Anda pergi. Satu suara lagi suruh aku lindungi rakyat yang gak salah. Akhirnya aku pilih yang kedua. Karena Pak Fuji pernah bilang, kalau kegelapan datang harus berdiri di depan umat manusia. Anda ayahku. Dan juga bagian dari rakyat banyak. Meski aku gak capai kebijaksanaan Pak Fuji, di waktu terakhirku aku tetap akan lindungi mereka. Ayah, maafkan aku. 15 menit lagi, Dewa Kuno akan turun ke dunia. Sekarang sudah jam berapa? Sisa 5 menit lagi. Ini sudah waktunya. Bukan. Ayah? Pak Pendi? Hitungannya salah kan? Kedatangan Dewa Kuno harusnya pagi hari. Rina, keahlian meramalmu masih harus dilatih lagi. Di waktu seperti ini, jangan asal bicara. Yang Mulia, ayahku cuma orang desa, nggak paham etika. Mohon Yang Mulia maklumi dia. Kau... Celaka! Guru terserap ke dalam celah Dewa Kuno. 3 orang bijak, puncak kekuatan manusia, ternyata nggak berdaya sama sekali. Nah, takut. Ayah, kita harusnya nggak kesini. Waktu kegelapan datang, aku akan berdiri di depan umat manusia. Apa? Kegelapan datang. Aku pasti berdiri di depan umat manusia. Bukankah itu kata-kata Pak Fuji? Ayah, kau baca surat wasiatku. Surat wasiat? Kenapa kau tulis itu? Ayah, maafkan aku. Kali ini, aku nggak bisa lindungi